Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu semangat dalam belajar di rumah. Berjumpa lagi dengan Pak Alam. Belajar dengan Pak Alam asik dan menyenangkan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pembelajaran 1 kali ini termuat 2 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Setelah mencermati teks bacaan, siswa mampu menyebutkan informasi baru dari teks bacaan tersebut. 2. Setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan kata-kata sulit dan menuliskan gagasan pokok setiap paragraf. 3. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan manfaat gaya listrik dengan benar. 4. Setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan pengetahuan baru tentang listrik statis dan listrik dinamis. Kamu telah mengerti bahwa Indonesia mempunyai beragam suku bangsa. Keragaman itu mengakibatkan keragaman budaya, termasuk cara hidup sehari-hari. Yuk, kenali lebih jauh salah satu suku yang ada di Provinsi Banten, yaitu suku Baduy. Ayo membaca. Urang Kanekes si suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikeusi, dan Cibeo. Masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka penganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang Puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes Dalam. Masyarakat Kanekes Luar atau Baduy Luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun, masyarakat Baduy Luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Itu tadi bacaan tentang Urang Kanekes suku Baduy. Marilah kita mencoba latihan soal.
Ayo berdiskusi. 1. Adakah kesamaan cara hidup suku bangsa Baduy dengan suku bangsamu? Jika ada, dalam hal apa? Jika berbeda, apa perbedaannya? Karena kita tinggal di Demak, ikutnya Provinsi Jawa Tengah, maka kita termasuk suku Jawa. Jawabannya adalah seperti ini. Berbeda, khususnya dengan suku Baduy Dalam. Karena kita sebagai suku Jawa sudah mengenal alat elektronika dan pakaian modern, serta terbuka terhadap segala perubahan zaman. Dari perubahan zaman itu, seharusnya kita dapat menyaring mana yang baik untuk kita dan mana yang jelek untuk kita untuk ditinggalkan. Nomor 2. Adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Yang pertama, kata sulit urang, artinya orang. Kata sulit tangtu, artinya masyarakat Baduy Dalam. Panamping, artinya masyarakat Baduy luar. Tradisi, artinya kebiasaan yang bersifat turun-temurun dari zaman dahulu. Puun, artinya pemimpin masyarakat Kanekes. Kalau ada kata-kata sulit yang lain bisa ditanyakan di kolom komentar atau menghubungi Pak Alam. 3. Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks urang Kanekes si suku Baduy. Pokok pikiran paragraf pertama. Di Jawa Barat, tepatnya di Provinsi Banten, terdapat masyarakat suku Baduy yang lebih senang menyebut diri mereka urang Kanekes. Pokok pikiran paragraf kedua. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua, yaitu Tangtu dan Panamping. Pokok pikiran paragraf 3. Masyarakat Baduy Dalam tinggal di 3 desa. Mereka sangat teguh dalam menjaga tradisi, yaitu tidak memakai peralatan elektronik dan baju modern. Pokok pikiran paragraf keempat atau terakhir. Masyarakat Baduy luar berbeda dengan masyarakat Baduy Dalam. Mereka menggunakan barang elektronika dan pakaian modern. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, mereka masih memakai ikat kepala hitam. Dari teks bacaan urang Kanekes si suku Baduy, kamu telah mengetahui budaya dari suku Baduy. Suku Baduy Dalam tidak menggunakan peralatan elektronika. Kalau suku Baduy luar menggunakan peralatan elektronika dan pakaian modern. Dalam kehidupan sehari-hari, pastilah kita membutuhkan alat elektronika, khususnya yang bergantung dengan listrik. Yuk, amati video berikut ini. Bagaimana? Sudah melihat video tadi? Kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari video tadi? Yuk,
belajar bersama. Berdasarkan video tadi, coba jawablah pertanyaan berikut ini. Apa yang menyebabkan lampu menyala? Apa yang menyebabkan lampu tidak menyala? Yuk, kira-kira apa ya? Jawab. Pada video tadi, lampu dapat menyala karena ada aliran listrik dengan bantuan saklar. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Ayo mencoba. Coba amati gambar percobaan listrik statis berikut ini. Bahan yang dibutuhkan, penggaris dan potongan kertas kecil-kecil. Bisa dilihat pada gambar ini, ada penggaris mika atau plastik yang digesekkan ke rambut. Penjelasannya adalah seperti ini. Saat penggaris digosokkan pada rambut, elektron pada penggaris berpindah ke rambut. Kemudian yang kedua, penggaris menjadi lebih positif dan rambut menjadi lebih negatif karena ada tambahan elektron dari penggaris. Kemudian setelah penggaris plastik itu didekatkan kepada potongan kertas itu akan mendekati penggaris atau menempel kepada penggaris. Penjelasannya adalah saat penggaris didekatkan pada potongan kertas kecil, penggaris dapat menarik potongan kertas kecil itu. Ini adalah contoh percobaan dari listrik statis. Nanti bisa dicoba di rumah untuk proses ini menggunakan penggaris plastik, gesek-gesekan ke rambut, kemudian didekatkan kepada potongan kertas. Ayo membaca. Bacalah teks berikut. Listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, semua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis, terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Seperti video di awal tadi, menghidupkan dan mematikan lampu dengan saklar. Itu dinamakan listrik dinamis. Yuk kita belajar listrik lebih dalam tentang listrik statis dan listrik dinamis. Kamu telah membaca teks listrik statis dan listrik dinamis. Pengetahuan apa yang kamu dapat dari teks tersebut? Tuliskan dengan bahasamu sendiri. Listrik statis adalah gejala kelistrikan yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang tidak mengalir. Contoh, penggaris plastik yang telah digosokkan ke rambut dapat menarik serpihan kertas. Listrik dinamis adalah gejala kelistrikan yang ditimbulkan oleh aliran muatan listrik. Contoh, saat menyalakan lampu dengan saklar. Nomor 2. Carilah contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis. Terjadinya kilat,
tertariknya helaian rambut saat menyalakan dan mematikan televisi. Ya, kita sudah sampai kepada akhir pembelajaran. Hari ini kita belajar tentang budaya suku Baduy. Yang kedua, kita belajar tentang listrik statis dan listrik dinamis. Dunia alam, dunia belajar. Cukup sekian pelajaran hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.